Puji Tuhan, Shalom. Ya, kita mulai, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selama nanti ku tak hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami bersama-sama untuk belajar sound system pada malam hari ini, untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami layani untuk Tuhan. Tuhan, tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah hikmat-Mu menuntun setiap kami, membukakan setiap kami. Bapak David Glenn juga Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mulai acara pada malam hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sound system untuk keperluan di gereja. Ini yang bunyi berapa loudspeaker? 3 ya? Kalau saya monitornya dimatikan saja. Cara dimatikan, lalu yang bunyi hanya satu speaker ini saja. Yang itu tidak usah. Yang itu tidak usah, jadi hanya yang ini top. Ya. Tidak bisa. Harus dua-duanya. Oke. Berarti ini dua loudspeaker menyala. Suara saya seperti ini. Harusnya lebih jelas dibanding kalau saya pakai sound system, suaranya menjadi lebih jelas. Kalau terbalik, justru kalau pakai sound system suaranya menjadi tidak jelas, berarti ada yang salah. Ya. Demikian pula bagi teman-teman musisi ataupun singer
Sama sekali tidak ada masalah jika ada pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak masuk di akal, atau kasarnya saya selalu bicara tidak ada pertanyaan yang bodoh. Tidak ada. Pertanyaan itu selalu baik. Itu adalah prinsip saya dalam mengajar. Kebetulan saya yang saya bisa mengajar itu di bagian sound system, di bagian, jadi mulai dari mikrofon atau dari alat musik sehingga dapat keluar lalu didengarkan oleh orang banyak, baik secara langsung ataupun secara online, ataupun kita rekam dulu baru nanti kita play kembali. Sampai sini bisa dimengerti ya? Jadi mengapa kita menggunakan sound system itu yang paling penting gitu, supaya suara saya bisa didengar oleh orang banyak sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau pesertanya hanya segini, saya sebenarnya tinggal maju ke depan ke situ, nggak usah pakai mic, udah kedengeran suara saya, betul ya? Bisa dimengerti? Karena tidak mudah untuk mengoperasikan sound system ini menjadi baik suaranya. Apalagi orang yang menggunakan sound system ini tidak tahu caranya. Misalnya orang yang menggunakan mikrofon ini cara memegangnya salah. Itu yang paling sering terjadi. Jadi mereka memegangnya seperti ini. Jadi gini bunyinya, 1, 2, 3. Bisa mengerti maksud saya? 1, 2, 3 bukan begini, harusnya begini. Ini yang benar. Cek 1, 2, 3, ini yang benar. Yang tidak benar adalah cek 1, 2. Mikrofon ini tidak bisa menangkap bunyi dari pinggir. Mikrofon ini tidak bisa menangkap bunyi jika bunyinya terlalu jauh. Jadi kalau saya seperti ini, kalau ada yang mengajar menggunakan mikrofon seperti ini, itu salah besar. Mengapa? Karena tidak ada jalan keluarnya ini. Kalau kita besarkan di situ dia akan feedback, akan bunyi ngung gitu. Bisa mengerti kok saya? Mau dibuktikan? Tuh langsung dipraktekkan. Jadi jangan menganggap bahwa sound system ini bisa mengatasi kalau yang menggunakan mikrofon itu salah. Nggak bisa. Operatornya sejago apa, sound systemnya semahal apa, tidak bisa mengatasi kalau yang menggunakan mikrofonnya salah. Ini sering sekali terjadi karena tidak ada yang memberitahu mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang salah. Ada pertanyaan mengenai iya monggo, Bu. Silakan. Kalau itu tidak terlalu masalah, mau 1 mau 2 itu tidak ada masalah. Mau digenggam seperti ini tidak ada masalah. Yang penting posisi dan dekat. Jadi tidak ada cerita mikrofon harus 1 jengkal gitu. Itu salah sama sekali itu. Yang ada adalah semakin dekat kita dengan mikrofon, bunyinya semakin bagus. Pasti. Kalau begitu dekat begini, jadi keras. Jangan dijauhin, jangan. Kita minta ke operator untuk dipelanin. Oke? Tapi kalau kita jauh, kita minta operator untuk menaikkan volumenya, nggak bisa itu. Pasti feedback. Harus itu rule number 1. Peraturan nomor 1 menggunakan mikrofon adalah dekat dengan mikrofon. Dan tidak pernah terjadi kalau dekat terus bunyinya rusak. Enggak. Mikrofon ini diciptakan untuk sekeras apapun saya tidak bisa rusak. Karena di mixer ada yang namanya gain, bukan volume, tapi gain. Gain itu yang mengatur kalau merah harus saya kecilkan gitu. Tapi itu bukan urusan kita pengguna mikrofon. Itu urusan operator audionya.
Operator audio itu kerjanya setengah mati. Serius. Satu mic aja setengah mati, apalagi segini banyak. Mereka harus mengontrol semuanya berada di gain yang benar. Dan itu terjadi di semua channel. Sekali lagi, kalau saya pengguna mikrofon yang tidak mengerti, jadi kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang pura-pura nyanyi, kita di operator bingung, ini kenapa nggak ada bunyinya? Kitanya yang nggak bunyi karena nggak hafal lirik. Jadi kalau nggak hafal lirik, jangan pura-pura komat kamit, mendingan diam aja supaya operatornya nggak bingung. Kasihan operatornya. Waduh, ini mic-nya rusak kan gitu. Padahal kita nggak bunyi. Biar para artis yang begitu, para artis sering begitu. Ya, itu adalah sudut menggunakan mikrofon, betul? Dengan jarak ya. Oke, sudut dengan jarak. Yang di belakang, oke. Para panitia. Para panitianya harus ikut mendengarkan juga. Iya, monggo. Mau pakai mic nggak? Bisa. Ya. 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 Oke, betul. Enggak, kalau buat saya sangat setuju gitu. Bukan berarti kalau mikrofon mahal terus pasti bagus, enggak. Yes, nah itu urusannya dengan polar pattern namanya. Ada mikrofon yang bisa menangkap dari semua arah. Terutama mikrofon yang kayak leher angsa, pernah tahu nggak? Di mimbar kadang-kadang suka ada mikrofon jenisnya goose neck. Goose dalam bahasa Inggris angsa, neck dalam bahasa Inggris leher. Si mikrofon itu seperti leher angsa gitu, pernah tahu nggak? Nanti yang di depan sebenarnya itu mic untuk konferensi, untuk rapat. Betul nggak? Kalau anggota-anggota dewan gitu pada rapat 300 orang kan semua ada mic itu. Mic-nya kan seperti itu. Itu nggak ada operatornya, dia mengoperasikan sendiri dan tidak bisa lebih dari sekian mic gitu loh. Sudah diprogram. 1 tekan masih bisa nyala, 2 tekan masih bisa ngobrol, 3 tekan masih bisa, yang keempat udah nggak bisa. Udah maksimal misalnya. Bisa mengerti ya maksud saya? Sebisanya kita jangan menggunakan gooseneck. Juga jangan menggunakan clip on. Pernah tahu mikrofon yang kecil yang ditaruh di sini? Itu buat syuting. Sebisanya kita menggunakan handheld mikrofon seperti ini. Handheld artinya untuk dipegang oleh tangan. Yang dipegang bagian mananya itu yang bahaya. Karena begitu kita salah memegang, selesai urusannya. Yang dipegang harus benar. Begitu selesai. Yang salah siapa? Yang megang atau yang operasi? Yang megang. Karena itu memegang mic ada caranya. Ya, monggo. Ada yang mereka menyanyikan lagu nempel di tapi tidak terdengar suaranya. Justru tambah kaku. Nah, kalau itu operatornya kurang pandai mungkin. Seharusnya semua artis di dunia ini, terutama artis yang aslinya genrenya rock, itu pasti sangat menempel dengan dia. Saya juga biasanya menempel, cuman ini kok agak gini gitu. Saya mau menempel agak-agak, enggak takut ada bekas-bekas ketoprak di sini kan repot. Karena itu mikrofon itu selalu bisa dibuka grillnya. Maksudnya supaya ini bisa dicuci. Jadi di gereja harusnya ada yang bertugas untuk mencuci ini.
Bisa ngerti maksudnya? Ini iya, ini ada dua, ada popper 1, popper 2, popper 3. Ini kenapa bisa dibuka? Untuk dicuci. Jadi ini harus dicuci. Nggak tahu siapa yang mau nyuci, yang punya talenta untuk nyuci, karena nggak sembarangan. Ya, betul. Nah kalau gini saya bisa lebih dekat lagi. Enggak, sama sekali tidak ada istilah nyetrum. Dalam dunia profesional audio yang benar, tidak ada nyetrum. Sendal, ya. Ada banget, berarti listriknya tidak benar, tidak ada ground. Di rumah juga, kalau kita megang kulkas nyetrum, berarti rumah kita tidak punya ground. Bahaya loh. Listrik 220 volt itu harus ada yang ke ground, ke bumi. Arde, kalau orang Belanda dulu ngomongnya arde, ground. Kita nanam ground supaya nggak ada setrum. Bisa mengerti? Jadi kalau ada sebuah gereja yang tiba-tiba nyetrum, ya berarti nggak ada groundnya. Tapi kalau dirubah itu mahal banget masalahnya. Membuat ground itu tidak murah. Jadi gini loh maksud saya, ini koneksi listrik yang ada di sini, itu kan lubangnya ada 2 ya. Tapi sebenarnya ada 3 yang di samping ini harusnya ke ground. Bukan buat supaya cerak gitu, bukan. Itu yang di samping itu larinya ke ground gitu loh. Dan itu akan berurusan dengan mikrofon. Karena mikrofon juga isinya 3. Ya sudah selesai. Tapi kalau bahaya ya, nggak ada karpet, lupa pakai sandal, mau melayani malah pingsan, kan lucu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya. Iya. Suaranya ngebas, ada yang suaranya ringan, yeah. Ada yang nggak keluar sama sekali. Iya. Nah itu baiknya seperti apa? Standarisasi atau ya udah itu bikin singer khusus? Iya. Kalau saya sih yang lain tidak ada masalah. Yang buat masalah adalah yang tidak keluar sama sekali itu. Jadi kalau nyanyi, ya Tuhan, aku dan saya, itu susah banget. Nggak bisa diapa-apain. Jangan jadi singer, jadi pendoa saja gitu loh. Kalau mau jadi singer ya harus keluar suaranya. Kalau mau jadi singer ya harus belajar gimana cara menyanyi. Harus hafal lirik. Kalau tidak hafal ya bisa baca lirik dan dinyanyikan gitu loh. Itu resiko kita melayani jadi apa. Kayak saya, dulunya saya pemain band gitu. Memang saya main keyboard gitu. Jadi saya terbiasa nanti hari Minggu lagunya apa? Oh nggak tahu nanti gimana WL-nya. Emang kita orang sakti gitu? Iya kak, lagu ini. Mana lagunya gitu loh. Sejago apapun saya nggak tahu lagunya, nggak bisa. Bisa ngerti maksudnya? Nebak-nebak itu nggak enak gitu loh. Harus tahu minimal udah bener tahu. Jadi ada rencananya gitu loh. Kebaktian itu sebuah show buat Tuhan Yesus. Kita harus merencanakannya lebih matang dibanding merencanakan acara untuk manusia. Dan itu tidak akan pernah berhasil jika tidak ada tim. Jika tidak ada kerjasama antara musisi, singer, pengkhotbah,
dan lain sebagainya. Bukan berarti kolektan itu hanya kolektan saja. Lalu dia oleh Tuhan Yesus dibilang, oh kamu kolektan ya sudah kamu dapat pahalanya segini saja. Enggak begitu, sama saja. Mau sejago apapun kita nyanyi dengan nyanyi biasa itu juga sama saja, melayani juga. Tetapi saya tegaskan kalau memang talenta kita bukan di nyanyi, ya jangan nyanyi. Yang bingung banyak orang, yang dengerin bingung, yang ngiringin bingung, yang operator bingung. Kalau talentanya memang bukan nyanyi, kan ada yang lain, betul nggak? Kalau talentanya bukan musisi, ya ada yang lain juga gitu loh. Dan percaya sama saya bahwa semua orang itu mempunyai talenta di bidang seni. Tapi seni apa gitu loh? Apakah seni tari, apakah seni musik, apakah seni vokal, seni pahat, seni melukis, semuanya seni. Pasti ada. Cuman yang mana gitu, nggak bisa semuanya. Jadi penting gitu loh, persatuan di teamwork itu. Nah ini kalau nggak pakai begituan jadinya popping seperti gini. Karena itu harus pakai gituan mau tidak mau. Ini dan ini menyebabkan tidak popping atau tidak bek begitu. Jadi ada maksudnya. Cik nggak ada masalah sekarang saya. Tadi beletak betul nggak? Wah mantap. Kalau dulu zamannya pandemik udah pakai gini, pakai busa lagi, semprot lagi desinfektan kan. Udah gitu kan harus nempel. Saya ngajarnya selalu gitu. Kamu jadi singer nempel. Dia nempel, ada desinfektannya, pahit kan. Tapi gimana? Memang pelajarannya begitu. Kalau mau bagus, mikrofon itu harus nempel seperti ini. Percaya sama saya. Jadi tidak pernah ada feedback, yang ada terlalu keras. Kalau terlalu keras kita tinggal pelankan. Tolong suara saya dipelankan sedikit, ini keras banget nih. 1, 2, 3 dipelankan sedikit. Nah kalau dipelankan, operator itu memelankan gain atau memelankan fader, channel fader. Jadi setiap channel itu ada yang namanya gain, ada channel fader. Kalau saya minta dipelankan berarti yang kita operasikan gainnya atau channel fadernya. Ada yang tahu? Channelnya atau gainnya? Bagus, bukan gainnya. Karena gainnya tidak berubah. Gain itu untuk masuk, channel itu untuk yang keluar, gitu loh. Sekali lagi, sebagai sound operator sound atau kita sebut sekarang jadi ada kamera person, camper, ada juga audio person atau sound person. Artinya operator audio itu tidak mudah sama sekali loh, beneran. Karena nomor satu yang tadi, orang menggunakan mikrofon salah, ya, yang sudutnya salah, kan kebanyakan begini. Ini orang normal menggunakan mikrofon seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3 beda sekali dengan 1, 2, 3 ini tidak diapa-apakan di situ, jangan diapa-apakan ya. Angkat tangan dulu. Kakinya mana? Jadi tidak diapa-apakan, kita yang mengoperasikan mikrofon kita sendiri. Begitu kita tidak hafal lirik, ya gitu. Masih nggak apa-apa. Atau takut false gitu loh. Tapi kalau yakin, kerasin aja. Kalau terlalu keras, operator akan memelankannya. Supaya equal dengan singer yang lain. Kalau saya pribadi, kalau untuk streaming, biasanya saya pegang streaming kalau sekarang di gereja. Untuk ke gedungnya biar orang lain karena kedengeran kan gitu kalau jelek dan sebagainya. Tapi streaming kan kita tidak tahu. Yang mendengarkan di rumah. Jadi kita monitor untuk yang di rumah gitu dengerin streamingnya seperti apa gitu. Streaming itu bahaya sekali. Karena false-nya ketahuan sekali. Sangat ketahuan. Kalau operatornya lagi iseng, yang false malah dikeras-kerasin.
Gimana kabarnya? Kita di sini senang-senang aja nyanyi, bagus suaranya. Mengapa? Karena efek ruang. Ruangan ini bergema, maka dia mempunyai efek. Efek ruang ini yang kita sebut echo atau reverb. Yang kalau karaokean orang nggak mau nyanyi kalau tidak ada echonya, setuju nggak? Karaokean identik dengan echo yang sangat besar, betul nggak? Supaya apa? Supaya yang nggak bisa nyanyi jadi tambah nggak bisa lagi. Nggak karu-karuan itu bunyi, muter-muter kemana-mana. Oke. Bukannya saya bilang kalau yang karaokean pasti nggak bisa nyanyi, nggak, ada juga yang bisa nyanyi. Tapi mereka terbiasa dengan echo yang karaoke gitu, jadi echo karaoke gitu namanya. Jangan pernah dipakai di gereja kalau menurut saya, karena di gereja itu selain nada, itu lirik penting sekali, betul nggak? Lirik dari sebuah lagu itu yang membawa ke khotbah nantinya. Jadi harus perencanaan antara nanti lagu pembukaannya apa, setelah itu ada kesaksian tuh apa, setelah itu baru lagu mengantar ke khotbah apa, setelah khotbah selesai lagunya apa, itu kan harus sambung menyambung menjadi satu. Harus dong. Lagunya di sini lagu apa? Lagu Natal, kan nggak nyambung. Ini bukan acara Natal gitu loh. Di sini lagunya lagu pengorbanan iman, gitu, pengorbanan kita. Khotbahnya bukan soal itu, nggak nyambung juga. Jadi harus di aransemen, harus di arrange. Yang mengarrange siapa? Harus kerjasama kan. Nanti khotbahnya kita mau firmannya apa, ayatnya apa, itu kan semua nyambung. Betul nggak gitu? Logikanya gitu, apa nggak pernah sadar kita? Kalau ke gereja pokoknya yang penting ke gereja selesai kan gitu. Atau kalau ke gereja kita pulang itu, oh ternyata orang hidup itu harus begitu kan gitu. Karena itu di slide kali, di slide saya yang ini kehidupan saya sampai hari ini. Mulai dari tahun 78, berarti umur saya sekarang udah 67, ya pantas lah ya. Lanjut. Ya, ini lanjut. Terus. Lanjut. Aduh, lanjut. Yang gini-gini lanjut aja. Terus sampai pelajaran. Nah, ini tolong dibaca perlahan-lahan dan dimengerti. Kalau tidak mengerti kita bicarakan. Membicarakan 3 hal ini sudah sampai selesai ini. Ini logika sekali. Tolong dibaca perlahan-lahan. Ada ayatnya, jika bahwa iman itu bertumbuh karena kita mendengar. Ada yang tahu ayatnya berapa? Roma 10 ayat 17, kok tahu? Oh, hafal ya. Harus itu buat pendeta, itu ayat emas itu. Karena begini, kita kan sebelum khotbah kita kan pasti belajar dulu ya, Bu ya. Betul nggak? Sebelum khotbah kita belajar firmannya mau yang mana, ayatnya mau yang mana kan gitu. Nanti kita kembangkannya seperti apa, kita belajar. Nah, setelah kita belajar kita tahu apa yang harus kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan itu didengarnya tidak jelas, apakah benar kalau saya bilang jemaat itu menjadi mengantuk? Karena dia nebak-nebak ngomong apa ini gitu loh. Karena sound systemnya tidak jelas gitu loh. Kalau sekarang suara saya cukup jelas. Oke. Begitu dikasih reverb, tolong dikasih reverb yang banyak. Tolong
tolong ruangan ini dijadikan hall, large hall. Di situ presented namanya menjadi Catholic Church gitu mungkin namanya. Gereja-gereja tua itu yang ada kubah-kubahnya gitu, biasanya gereja Katolik. Itu sangat bergema, sangat berreverb. Jadi ngomong itu enggak, ya ini udah mulai ada tapi tolong di ekstrimkan. Di sangat besar, nah gitu, seperti ini. Betul nggak? Seperti kalau kita merem seperti ada di gedung yang besar gitu. Betul nggak? Kalau kita merem, cek. Ini ada di mana nih saya nih? Ada di gelanggang olahraga gitu. Bener nggak? Iya. Oke. Kan jadi tidak jelas gitu loh. Malah nggak karu-karuan. Soalnya seperti apa? Saya ngomong apa? Firman yang nomor berapa? Kita nggak tahu. Ini yang benar seperti ini. Jadi jangan pernah khotbah dikasih reverb, apalagi echo. Waduh. Masuk di akal nggak ini? Oke. Ada pertanyaan? Monggo. Jadi ternyata bunyi itu penting sekali supaya didengar oleh jemaat. Supaya jemaat mengerti bahwa tadi itu firman mengenai ini mengatakan bahwa kalau kita itu terlalu tidak pernah percaya bahwa hidup kita itu sudah dibimbing sedemikian rupa. Mengenai itu gitu maksud saya firmannya mengenai itu. Saya nggak ngerti cara berfirman yang benar itu seperti apa. Tetapi kesimpulannya bahwa hidup kita itu udah ada jalannya, sudah dibimbing. Dengan satu syarat, kita mengikuti perintah Allah gitu ya. Kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, maka hidup kita akan dibimbing. Bukan berarti kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, hidup kita pasti enak, belum tentu. Tapi sudah dibimbing, kesini dulu, kesini, baru kesini gitu. Itu yang terbaik, jalan yang selalu jalannya Tuhan Yesus yang terbaik. Ini saya khotbah atau ngajar audio? Enggak Bu, saya enggak bisa khotbah serius. Enggak berani, sama sekali enggak berani. Tapi maksud saya adalah kata-kata ini kan harus dimengerti. Seperti saya mulai lagi ya. Kita ke slide lagi. Yang sebelumnya. Masih yang sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan enggak? Jika iman dapat bertumbuh karena kita mendengar firman Tuhan ataupun lirik dari lagu ataupun musik yang indah, artinya pemain musik itu harus dewasa untuk bermain musik di gereja. Lalu mereka sudah bagus gitu loh. Mereka bernyanyi sudah bagus, sudah bermain musik dengan bagus, pengkhotbah sudah sangat bagus. Sound systemnya yang salah gitu. Sound systemnya kita pakai yang salah gitu, atau operatornya yang salah gitu, sehingga suara itu menjadi tidak jelas. Oke. Atau yang salah gedungnya, memang gedungnya bergema, nggak bisa diapa-apain. Kalau gedung tidak bergema, kita minta minta tambah reverb dari situ seperti di gedung dong. Tapi kalau gedungnya yang mengakibatkan gema, kan nggak bisa dihilangin, harus dikasih akustik. Mahal sekali akustiknya. Gereja-gereja sekarang yang banyak anak mudanya gitu, mereka memainkan lagu yang bunyinya bisa gitu. Kok bisa? Yang main jago? Enggak juga. Belum tentu. Ruangannya tidak bergema. Seperti dalam bioskop, ruangannya tidak bergema. Bisa mengerti mengenai gema? Mengenai reverb, namanya reverb. Reverberation time, oke? Slide lagi. Banyak gereja yang mengeluarkan dana terlalu banyak. Iya, kadang-kadang tadi saya sudah ngobrol sedikit panjang sama Koan bahwa banyak yang punya pandangan bahwa karena ini buat pelayanan, karena ini buat Tuhan Yesus, maka harus barangnya yang bagus. Peralatannya harus yang nomor 1, karena ini buat Tuhan Yesus. Kalau berarti peralatan nomor 1 identik dengan peralatan yang sangat mahal.
Kalau saya kok nggak terlalu setuju, jujur aja. Walaupun harga tidak pernah bohong, tolong diingat. Kalau memang ini adalah QSC adalah branded, artinya barang yang kelasnya ada di atas ini gitu. Itu adalah QSC. Ini nih, maksud saya loudspeaker ini yang itu loh, merek itu juga ya. Iya, QSC ini kelasnya itu tinggi gitu loh. Jadi kalau kita udah pakai loudspeaker dengan kelas yang tinggi seperti ini, hasilnya lumayan, malu loh. Hasilnya jelek, lebih malu lagi. Harus bagus hasilnya. Pertanyaannya, kok nggak bisa bagus banget? Karena ruangan, bukan karena speaker, bukan karena SDM, bukan. Ruangannya memang begini. Karena kalau saya ngajar itu yang paling utama adalah ruangan. Selalu saya berbicara ruangan. Tadi saya kalau duduk di situ soalnya kelihatan backgroundnya nggak bagus. Jadi saya duduk di sini aja ya. Siapa tahu backgroundnya jadi lebih bagus. Kalau kita membuat konten itu mikirnya macam-macam. Backgroundnya nanti ada kertas koran, ada gelas kosong, nggak boleh, harus yang bagus gitu. Demikian pula audionya di konten itu harus bagus. Ini kok pada misa-misa gini sih, kenapa sih musuhan ya? Hah? Kenapa nggak jadi satu gitu di sini gitu di tengah gini? Ada perseteruan di antara, nah gitu loh maksud saya. Ya, juga yang di belakang kayaknya udah nggak ada orang deh. Pada ke depan aja yuk. Para ibu-ibu, enggak lah. Para nona-nona. Ke depan aja yuk. Kita ngobrol di sini sama-sama. Yuk. Udah nggak ada yang datang lah, udah jam segini. Ntar kalau ada yang datang, ada operator yang, nah di situ ada langsung situ. Jadi kita gabung gitu. Jadi nanti kalau di foto lumayan lah, ada 20 orang sih ada kali ya. Jadi masuk ke TikTok saya ada 20 orang gitu loh. Yang lain jangan difoto, 20 aja. Tuh kan musuhan juga kan. Kenapa duduknya di belakang gitu, kenapa gak di depan? Jemaat juga gitu, kenapa begitu datang kebanyakan duduknya di belakang? Karena ada khotbahnya kan, ada firmannya gitu. Ada orang yang merasa dirinya benar, duduknya di depan kan gitu ya. Ada orang yang merasa dirinya sangat berdosa, duduknya di belakang, bukan begitu? Benar nggak? Ada firmannya seperti itu, ada ayatnya. Jadi mungkin orang mengikuti itu gitu. Jadi kalau, saya kalau ke depan nggak enak, saya di belakang aja. Akhirnya di depan kosong. Gitu. Kalau saya nggak peduli. Kalau saya soalnya urusannya dengan audio. Audio itu paling enak didengar di kiri, di kanan atau di tengah. Di tengah. Tapi mengapa di gereja di tengah malah dibolongin? Ayo. Buat jalan kalau ada yang menikah. Kalau enggak. Buat jalan bisa di kiri kanan gitu loh. Jadi center ini adalah audio bisa didengar kiri kanan dengan enak. Sangat-sangat enak, serius. Ya, tuh kan sekarang background saya enak, tapi ada 2 orang ini jadi nggak enak deh. Ayo aja belakang dikit, nggak apa-apa. Jadi kelihatan ada yang dengar. Ya, jadi bagaimana jika pengguna sound system dan operatornya yang kita maksimalkan gitu loh. Ya, dengan barang yang sudah ada, yuk kita maksimalkan bagaimana memegang mikrofon, bagaimana memainkan musik, bagaimana menjadi singer, bagaimana menjadi song leader gitu loh. Demikian pula bagaimana mengoperasikan. Kalau singer lagi tidak nyanyi, maka channelnya harus di mute. Harus itu. Jadi sebagai singer tolong jangan iseng. Kalau lagi nggak nyanyi, gitu. Dia cek. Aduh, mic saya nggak dibunyiin, makanya suara saya nggak kedengeran. Tadi dibunyiin, sekarang lagi nggak nyanyi, dimatiin.
aturan operator profesional audio adalah jika ada mikrofon, ada channel yang tidak digunakan, tolong di mute. Semua mixer ada tombol mute. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti maksud saya? Jadi mikrofon itu perlu ada on off-nya atau tidak? Perlu kalau tidak ada soundman, saya sangat setuju itu. Jadi kita memute diri sendiri. Kalau ngomong nyalain. Bagus sekali. Pertanyaan yang kedua, mikrofon yang mahal ada on off-nya atau tidak? Nggak ada kan? Mikrofon yang profesional, mikrofon yang mahal tidak pernah ada on off-nya. Karena kalau kita bisa membeli mikrofon yang mahal, kita bisa, pasti kita punya operator. Kerjaan utama operator adalah memute dan unmute channel yang sedang digunakan atau yang tidak digunakan. Jadi jangan iseng-iseng gitu loh. Waduh, mic saya nggak bunyi. Enggak, memang lagi nggak dipakai gitu loh. Cuman operatornya kan harus cekatan gitu, begitu. Ih gitu loh. Suka lupa, kadang-kadang lagi dipakai, mau dipakai lupa mengunmute. Untuk mau cari aman dibiarin terbuka terus. Itulah yang terjadi, sound system kita menjadi jelek karena semua mikrofon terbuka. Karena semua instrumen yang sedang tidak dipakai terbuka. Lagi khotbah itu hanya satu mic. Berarti hanya satu channel yang kita buka. Semuanya mati. Bahkan tadi saya bilang monitor saya tolong matikan juga. Hanya 2. Bahkan tadi saya bilang tolong hanya 1 loudspeaker saja. Supaya kita bisa praktek benar-benar mengetahui semakin sedikit loudspeaker semakin bagus. Saya nggak peduli apakah ini di-streamingkan secara live. Para pedagang ada di sana. Saya harus memberitahu yang benar. Semakin sedikit loudspeaker bunyi semakin bagus. Semakin sedikit mikrofon bunyi semakin bagus. Mikrofon yang mahal tidak ada switch-nya. Karena begitu ada switch-nya, ada operatornya juga yang pakai lagi grogi, lupa, lagi off. Dia ganti ke mic yang sebelah. Mic yang sebelah tadi lagi mati dong, kan nggak dipakai. Ngerti gak sih maksud saya? Saya punya 2 mic nih ceritanya ya. Makanya jangan disediain 2 mic, ngeri banget. Saya punya mic ini, saya juga punya mic yang ini. Kalau saya lagi pakai mic yang ini kan harus di mute, betul nggak? Bisa mengerti nggak maksud saya? Tapi saya lupa gitu loh. Ini saya cek. Ganti lagi. Semua mikrofon dicobain satu-satu, begitu kita on-in, kita ganti. Yang salah siapa? Kita tidak pernah diberitahu, selalu diberinya tempe. Harusnya kita diberitahu bahwa begitu mikrofon kita tidak bunyi, cek biarin aja. Operator lagi berusaha nyari, ini channel berapa, gainnya sudah benar atau belum, kenapa begini, kenapa begitu. Operator lagi mikir itu. Jadi kita tetap aja cek, 1, 2, cek, lama-lama dia dapat. Oh ternyata channel ini, oke. Channel ini, oh EQ-nya salah, gainnya belum dapat. Si operator lagi bekerja gitu loh. Jangan ganti mic. Bisa ngerti gak sih maksudnya? Bisa ngerti? Itu perlunya sound check. Itu perlunya GR. Itu perlunya rehearsal. Itu perlunya latihan. Kalau kita mau kebaktian hari Minggu, alangkah baiknya dari hari Senin kita sudah latihan yang pertama. Lagunya nanti ini. Kita belajar sendiri di rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita belajar sendiri di rumah. Baik singer, pemain musik, song leader, semuanya belajar sendiri di rumah. Nanti hari Sabtu kita GR. Semua sudah tahu lagunya. Jadi latihan itu hanya mensinkronisasikan.
Kita bukan latihan lagu lagi, kita sudah tahu lagunya. Maka benar-benar kita melayani gitu maksud saya. Bukan sekedar, alah udahlah kan hanya buat di gereja. Bukan untuk show, yang penting bisa nyanyi selesai. Tidak begitu, kita berusaha yang sebaik mungkin, setuju gak? Bisa gak? Bisa. Bukan gak bisa. Bisa. Kalau kita punya kemauan untuk latihan menyanyi, kita akan bisa menyanyi. Walaupun tidak seperti penyanyi profesional, tetapi kita bisa menyanyi. Karena itu ada yang namanya singers. Yang lumayan ini kalau kita gabungkan menjadi bagus. Lain dengan worship leader atau song leader atau yang memimpin. Kalau itu mau tidak mau memang harus tidak false. Itu yang utama, harus tahu tempo, setuju gak? Seperti tadi Koan sangat bagus gitu memimpinnya gitu loh. Habis ini yuk kita kemana langsung. Walaupun tidak ada latihan sama sekali kan gitu. Cuman memang kalau saya yang ngiringin jadi ribet lagunya. Yang harusnya lagunya gampang jadi kacau. Jadi kalau udah saya yang main di gereja, singer-singernya gitu. Karena mau masuk juga susah. Saya aja iseng sebenarnya nggak usah gitu-gitu amat. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide lagi berarti. Sebelum itu. Nah, habis ini, setelah ini. Nih, ini adalah monitoring system. Monitoring system itu dibaca pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dibaca. Perlu diterangkan atau sudah jelas? Teman-teman sekalian, sudah jelas? Benar? Sudah jelas atau belum teman-teman? Karena harusnya jawabannya belum. Oke, kalau kita tidak menyanyi, apakah kita perlu monitor? Kalau kita tidak main musik, kita tidak menyanyi, apakah kita perlu monitor? Nggak ada perkataan false kan? Betul nggak? Bisa ngerti kan sih maksudnya? Seperti saya nih sekarang lagi menerangkan sesuatu, lagi mencoba membuka pikiran kita mengenai sound system gitu ya. Maka saya berusaha mengajarkan sesuatu, entah itu menyenangkan atau tidak, tapi saya berusaha. Yang perlu mendengar itu saya sendiri atau yang saya coba. Saya nggak perlu dengar suara saya sendiri kan, karena saya nggak nyanyi gitu loh. Jadi kalau saya sebagai pembicara bukan penyanyi, ngapain mesti ada monitor gitu loh? Ngerti nggak maksud saya? Kalau saya pemain bass, saya harus bisa mendengar bass saya sendiri, setuju nggak? Kalau kita bisa main bass tanpa mendengar bass saya sendiri, hebat banget. Ada yang bisa gitu? Bisa, tapi jarang banget. Artinya dia denger pelan tapi bisa enak banget mainnya. Bener. Itu musisi udah kelas atas itu. Ada orang bisa menyanyi tanpa monitor yang bagus, bisa bagus. Nggak false. Ikut tempo, nggak ada masalah. Terutama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut tuh nggak dengar suaranya sendiri, tapi dia bisa bagus bunyinya. Ajaib. Kalau kita nggak ada monitor, nggak bisa nyanyi boro-boro. Harus ada monitor supaya kita bisa dengar keyboardnya atau gitarnya supaya kita nggak false. Maksudnya supaya suara kita dengan suara keyboard itu sinkron kan gitu ya. Bisa mengerti maksudnya? Jadi yang seharusnya keluar di monitor saya, kalau saya singer, jangan, yang pasti aja. Saya melayani pasti sebagai keyboardist, karena saya nggak bisa nyanyi.
warna suara saya jelek, dan fals. Nggak bisa nyanyi aja saya. Udahlah, jangan dipaksain. Berbahagialah orang yang diberi talenta untuk bisa menyanyi. Serius, instrumen paling sulit di dunia ini adalah pita suara kita. Nggak bisa di stem soalnya, nggak ada putarannya. Keyboard nggak pernah false. Lihat, ya kalau piano akustik bisa false. Oke nih. Tapi kalau kita diberi talenta untuk bisa do rata gitu terus, luar biasa. Jarang sekali orang bisa begitu, karena itu ada yang namanya vibra. Jadi kalau nyanyi dibikin do gitu karena memang tidak bisa lurus. Itulah yang terjadi sebenarnya. Pitch itu nggak bisa diem gitu di situ, nggak bisa, pasti gitu-gitu. Karena itu dibikinlah vibra seperti itu. Supaya saru gitu loh. Bisa ngerti kan sih maksudnya? Tapi penyanyi yang kelas dunia itu dia bisa selama apa gitu. Dan tolong diperhatikan, penyanyi kelas dunia itu selalu menempel dengan mikrofonnya, bukan mikrofon orang lain. Karena pasti penyanyi itu sudah di-endorse, sudah disewa oleh merek tertentu. Nggak mungkin tidak. Kalau kelasnya udah dunia, maka penyanyi yang bersangkutan itu, saya aja sering ditawari untuk di-endorse oleh sebuah merek. Misalnya ini mereknya Sennheiser. Ya, Sennheiser ini bilang sama saya, pokoknya Pak David seminar dimanapun, ngajar online dimanapun, kalau ada gambarnya, mikrofonnya harus Sennheiser. Nggak boleh Shure, nggak boleh AKG, nggak boleh yang lain. Saya bilang nggak mau. Nggak bisa, saya harus memberi contoh mikrofon cardioid seperti apa, mikrofon omnidirectional seperti apa, mikrofon bipolar seperti apa, mikrofon kondenser seperti apa, mikrofon dynamic seperti apa, mikrofon buat vokal seperti apa, mikrofon buat instrumen seperti apa, mikrofon buat bass drum seperti apa, beda semua. Jangan dipaksain mikrofon vokal ini buat kick gitu misalnya, atau buat bass gitu, ditodong namanya. Saya lihat di sini sistemnya sudah sangat baik, penempatannya semua sudah sangat baik. Amplifiernya mirip ke arah kita, ini benar-benar ada tiltingnya, ada pennya. Jadi loudspeaker yang kelihatannya rapih gitu, kalau ngerti sih mas saya, dipasang begini gitu rapih berdiri gitu kayak patung apa gitu. Di kiri dengan di kanan itu rapih gitu, nggak miring-miring gitu. Kalau ini kan miring-miring. Ngerti nggak sih mas saya? Ini dimiring-miringin karena supaya arahnya dapat gitu loh, nggak sembarangan. Kalau gitu, saya suka ribut sama istri saya gara-gara gitu. Di kamar saya, karena saya nggak punya home theater kan, jadi kamar tidur itu dibikin home theater sama saya 5.1, nggak sampai atmosfer. Jadi maksud saya ada speaker kiri, ada speaker kanan, ada speaker tengah, ada speaker kiri belakang, ada speaker kanan belakang, ada subwoofer. Jadi 5.1. Apa aja? Kiri, depan, kanan, depan, tengah, depan, kiri belakang, kanan belakang, itu 5. Satunya apa? Subwoofer. Itu kan harus kita tuning. Senternya di sini agak jauh sedikit supaya nyampe ke saya kurang lebih sekian meter. Yang kanan ke sini kurang lebih sama seperti ini. Itu kita atur tuh. Jadi kamar saya jadi acak-acakan gitu loh. Ada speaker di sini, speaker di sini, speaker di sini, TV-nya di situ, yang belakang gitu. Begitu istri saya masuk, zruk gitu, terus mati saya. Tadi udah setengah mati saya ngukur-ngukur gitu loh. Udah enak nih. Jadi kalau ada orang ngomong, udah segitu. Hancur lebur sudah. Tapi mau marah kan nggak ngerti istri saya. Bukan orang audio. Ngerti ya maksudnya? Jangan marah sama istri atau suami gara-gara begitu.
mereka belum ngerti. Saya tidak pernah marah pada orang yang menggunakan mikrofon salah karena tidak ada yang memberitahu. Tapi kalau sudah diberitahu seperti tadi masih ngotot, saya boleh marah dong. Kan saya bilang yang deket, nggak mau kalau deket bau, ya beli sendiri, semprot sendiri supaya nggak bau kan gitu. Oke nggak? Karena itu saya kemana-mana bawa beginian. Ntar saya lap gitu, supaya baunya stabil. Kacau. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Lanjut, slide lagi. Oh, monitoring ya, oke. Monitor yang diletakkan di bawah seperti ini terkenal dengan sebutan dia diletakkan di floor. Floor dalam bahasa Indonesia lantai. Maka namanya jadi floor monitor karena diletakkannya di floor. Dan dia punya sudut, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh orang. Bahwa dia punya sudut, dia dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar sudut ini tidak begini. Kalau begini berarti telinga saya ada di mata kaki, ya. Kalau begini seharusnya pas ke telinga saya seharusnya. Kalau saya posisinya di sini pas nih. Bisa ngerti maksudnya? Jadi tapi banyak artis yang tidak mengerti dia begini. Berarti telinganya ada di mana? Kacau balau. Padahal sesimpel itu bahwa loudspeaker itu diarahkan ke arah tertentu. Mikrofon diarahkan ke arah tertentu. Supaya apa? Supaya benar. Jadi nurut aja sama orang yang memang sudah belajar gitu loh. Sekali lagi loh ya, ini parah sekali. Begitu memegang mikrofon di kepalanya itu parah. Jadinya seperti ini kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kok suaranya begini? Kamu kenapa megangnya di kepalanya? Lebih enak di kepalanya, di sini nggak enak. Nggak bisa, ini sudah diciptakan untuk dipegang. Sudah pasti paling cocok memegangnya di sini. Ya, handheld microphone ya adalah handheld microphone. Berbeda dengan mikrofon yang untuk di stand. Mikrofon yang ada di drum, yang di atas itu kita sebut overhead. Ada 2 kiri kanan. Karena dia letaknya di atas kepala kan. Jangan ada di cymbal. No. Dia ada di atas kepalanya pemain drum. Karena mau stereo dibikin kiri kanan. Jadi harusnya itu kalau ketrak drung 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 bunyinya ketrak trak drung drung gitu. Jangan kebalik. Mulai bingung kan? Enggak. Tadi slide-nya lagi dong. Ya. Banyak tipe monitor ya sesuai harga dan fungsinya. Yang pertama floor monitor karena bentuknya seperti sepatu wanita. Maka disebutlah wedges. Sepatu wanita itu ada yang wedges, ada yang high heel. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Sepatu wanita itu ada yang wedges, ada yang high heel. Sama-sama gitu. Sama-sama kayak gini. Itu ceritanya seperti itu. Ada yang menggunakan headphone besar gitu. Tapi sekarang yang paling terkenal adalah IEM atau in-ear monitoring system. Di situ pakai in-ear. Itu sudah sangat modern. Paling upgrade adalah in-ear monitoring system. Paling enak. Udah nggak bisa. Jadi si wedges ini sekarang hanya 1 nih. Mungkin sebentar lagi hilang pakai in-ear juga. Kalau bisa terjadi seperti itu, waduh, sangat menyenangkan. Masalahnya, dan yang mengoperate harus pandai. Jadi akhirnya dia mengoperate dirinya sendiri. Ke in-ear-nya dia mengoperate dirinya sendiri. Pakai mixer kecil di situ, pakai volume kecil nih. Dia bisa yang mau keluar di in-ear saya itu apa saja bisa kita pilih. Dimengerti?
Jadi kita bisa minta nih sekarang, kalau kita punya in-ear sendiri, punya kita pribadi, bisa ngerti maksudnya? Sebagai pemain keyboard saya dikasih in-ear, maka saya bisa minta, operator tolong yang keluar di sini hanya singer yang namanya Ani itu, yang lain nggak mau. Kok gitu? Karena Ani yang tidak false, yang lain false. Jadi Ani aja yang keluarin di sini dengan keyboard saya, udah cukup. Drum nggak usah, saya bisa dengar bocoran. Bass nggak usah. Pokoknya yang keluar di in-ear saya hanya Ani dan keyboard saya. Udah. Kita bisa minta begitu ke operator. Mengerti nggak kalau saya ngomong gitu? Jadi bukan berarti yang namanya in-ear itu harus semuanya bunyi. Tidak, suka-suka kita. Yang mau keluar di in-ear kita apa saja. Seorang operator yang sangat profesional, dia tidak memberi kalau tidak diminta. Jadi kalau kita dengerin kosong aja nggak ada bunyi apa-apa. Nanti si pengguna in-ear ini yang bilang, kok nggak bunyi? Ya kan belum diminta. Mau bunyi apa? Semuanya. Serakah sekali kamu mau semuanya. Gitu loh. Enggak. Pasti dia ada yang harus dia dengar itu apa? Seperti pemain drum, nggak mungkin dia nggak denger bass, setuju nggak? Bisa ngerti nggak maksudnya? Pemain drum itu mutlak harus denger bass. Demikian pula pemain bass mutlak harus denger drum, setuju nggak itu? Karena itu selalu ampli bass itu dekat dengan drum. Bahkan banyak suami istri yang satunya bassis, yang satunya drummer. Karena itu drum tidak pernah pemain drum tidak pernah disebut drumis. Karena banyak terjadi perkawinan antara drummer dan bassis. Berarti yang cewek yang mana? Yang bassis atau yang drummer? Berarti yang cewek yang bassis atau yang drummer? Wong Aksan tahu nggak? Pemain drum namanya Aksan Syuman. Dulu potret dulu Melly Guslow, Anto, satunya Aksan. Dulu itu potret pemain drumnya sebelum Ari Aksan. Aksan itu menikah dengan pemain drum juga namanya Titi. Karena dua-duanya pemain drum nggak bertahan lama. Ini kacau ini. Nggak gitu. Nggak. Tapi banyak teman saya yang dia pemain bass, terus istrinya pemain drum. Ada beberapa couple yang seperti itu. Dan mereka bermain sangat kompak. Mana mungkin suami istri nggak kompak. Yang repot adalah besok harus pelayanan, hari ini berantem. Jadi besoknya waktu pelayanan sama sekali nggak nyambung. Suaminya main bass, jedeng, istrinya duk, gak nyambung. Rasain gitu jadi kacau. Ganti aja kalau udah gitu ya, jangan siwaan sebelum pelayanan. Jangan berantem sebelum pelayanan. Jangan pernah berantem, udahlah sebisanya ngalah aja. Oke, lanjut ya. Wedges, headphone, earphone dan lain sudah beres. Wedges yang awalnya sangat membantu, jika tidak digunakan dengan benar akan menjadi problem. Ini benar-benar problem. Ada orang yang tidak pernah puas dengan suaranya yang keluar di wedges. Di monitor tuh kurang aja terus. Naikin dong, tolong dibasahin sedikit. Ya oke. Ini terlalu basah. Tolong dibulatin sedikit. Gimana coba kita ngertinya tuh gimana? Di dalam dunia audio tidak ada bahasa basah, kurang ngeces, terlalu tipis, terlalu tebal, kurang bulat. Nggak ada bahasa itu, kita bingung. Bulat, mana bulatnya gimana? Yang ada adalah monitor ini bisa saya dengar secara jelas, titik. Udah jangan rewel. Suara kita seperti ini ya seperti ini, jangan rewel. Jangan diminta enak. Tolong operator suara saya beneran kalau ini beneran. Tolong suara saya 80. Ini masuk sub enggak? Koan. Masuk sub. Masuk sub juga.
Tolong suara saya 80 Hz-nya ditambah 6 dB dengan quality factor 10 atau 8. Ya, jadi Q-nya 8, center frekuensinya 80 Hz ditambah 6 desibel gainnya plus 6. Suara saya jadi seperti ini. Ini bukan suara saya asli. Enak nggak? Enak, tapi bukan suara saya asli. Suara saya asli seperti ini, nggak ada bassnya. Tolong di flatin lagi, dilepas aja EQ-nya. Ya, di bypass aja EQ-nya. Jadi benar-benar suara saya masuk ke mikrofon, masuk ke loudspeaker, bunyinya seperti ini, seperti suara saya asli, gitu loh maksud saya. Jangan rewel gitu, kurang ngeces, kurang ini, kurang ono. Karena saya ada di sini. Saya tidak mendengar suara saya sendiri. Saya mendengar pantulan suara saya. Karena saya berada di belakang loudspeaker. Setuju gak nih? Masuk di akal gak ini? Karena itu saya diberi monitor gitu loh. Tapi kalau saya di sini monitornya ngadep ke situ, apakah salah? Atau benar? Dijawab. Salah. Harusnya monitor ini ada di... Karena itu sekarang semuanya pakai in-ear monitor karena dia wireless. Jadi kemanapun saya pergi kan nempel di sini. Percaya atau tidak, untuk pemain musik dan penyanyi yang profesional, monitoring sistem sangat penting. Membuat percaya diri dan sebagainya dan sebagainya. Jadilah seorang singer yang seperti itu. Bahwa kita percaya bahwa suara saya bagus. Memang mungkin warnanya seperti ini, tapi suara saya bagus, nggak ada masalah. Artinya kita harus latihan. Kita kalau do ya do gitu loh, jangan kemana-mana. Jangan salah nada, jangan false gitu loh. Jadilah singer, jadilah WL. Oke? Ya, monggo. Ya. Ya. Itu dulu. Ada mic ya? Soalnya ini lagi direkam dan di streaming, kasihan yang di rumah nggak bisa denger. Ya, selamat malam Pak. Kita mundur sebentar ke monitoring sistem ya. Saya punya mixer, cuman ada tersedia 4 aux. Ya, sedangkan di gereja itu kan standarnya drum, ya, drum keyboard, bass, melodi, dan WL. Paling tidak ada 5 ya Pak ya. Yang saya mau hanya 4. Ya, yang mau saya tanyakan, kira-kira untuk auxiliary 1 sampai 4 ini yang di split yang mana ya? Seperti kalau drum sama bass sudah bisa di split. Nah, yang sekarang kan tinggal 3 auxiliary. Sebaiknya penataan penataannya seperti apa Pak ya? Gini, semakin dewasa pemain, ya, itu dia sebenarnya semakin mengalah. Ini penting loh, ini penting. Jadi gini, sering sekali saya bermain keyboard dengan teman-teman, di mana teman-teman saya biasanya pasti jauh sekali lebih muda dari saya. Mereka di bawah 20 umurnya, gitu. Saya di atas 60, oke. Tapi jujur, saya pengalaman bermusiknya jauh di atas mereka. Saya dulu kalau tidak main band dalam seminggu 3 kali nggak makan. Kalau lagi untung ya setiap malam saya dapat job. Dulu zaman dulu tahun 83, 84 itu pemain band masih sedikit. Bisa ngerti maksudnya? Jadi saya kalau bermain itu pelan aja untuk diri saya sendiri. Pelan saja, yang penting keluarnya bisa dikontrol. Mengapa? Karena kalau buat saya sendiri udah keras, itu yang kita sebut bocoran, setuju nggak? Dari monitor bocor ke audiens gitu loh. Kan nggak maunya yang audiens itu mendengar keyboard saya dari main system, bukan dari monitor, betul nggak? Jadi alangkah bagusnya jika monitor itu yang mendengar hanya saya sendiri. Jadi saya bermain pelan dong. Terus pemain bassnya ngomong,
Pak David, keyboardnya kerasin dong. Saya balik ngomong, bukan. Kamu yang bassnya tolong kecilin. Operator akan sangat berbahagia kalau pemain bass di sini volumenya kecil, setuju nggak? Kalau dari sini volume bassnya udah jedung gitu, kita di sini mau diapain? Oke, maaf nih kalau saya ekstrim, karena waktu kita nggak banyak. Tapi kalau kita bermain musik secara dewasa itu seperti itu. Jadi auxiliary yang mau di split itu tergantung kedewasaan si pemain. Apakah mau berbagi dengan temannya gitu loh. Saya nggak ada masalah dengan monitor. Bahkan tanpa monitor saya bisa main enak. Baru dia itu sangat-sangat profesional. Sangat-sangat dewasa. Sekali lagi, ini saya sudah sangat terbiasa mengajar dalam dunia sound system untuk gereja. Bahwa memang biasanya pemain musik dan penyanyi di gereja itu bukan profesinya. Sehari-hari profesinya bukan penyanyi. Sehari-hari profesinya bukan pemusik. Betul gak? Jadi kita harus maklumi bahwa mereka-mereka ini perlu latihan yang banyak supaya begitu pelayanan jadi kompak gitu loh. Masuk di akal gak ini? Semakin profesional kita, semakin jago, semakin pengalamannya tinggi, kita latihan 1 kali udah cukup. Tapi kita yang bukan musisi, mungkin harus latihan 3 kali, 4 kali baru bisa kompak gitu loh. Rugi gak kalau kita latihan 3 kali, 4 kali? Tidak ada ruginya. Begitu kita latihan itu adalah bagian dari pelayanan. Jangan menganggap yang namanya pelayanan itu hanya waktu kebaktian. Tidak. Waktu kita latihan, seserius apa kita latihan, itu adalah pelayanan juga terhadap Tuhan Yesus. Ini kenapa malam ini saya lama-lama jadi khotbah terus ya? Oke. Lumayan terjawab. Jadi nggak bisa kita ngomong ini boleh di split, yang ini jangan, nggak bisa. Kedewasaan. Singer aja bisa ribut loh, beneran. 3 orang singer bisa ribut, suara saya kok nggak kedengeran gitu. Terus oke, berarti si A ini kita kerasin dikit, kedengeran suaranya. Yang B ngomong, suara saya jadi nggak kedengeran. Lah kapan selesainya? Jangan salah loh, operator di sana itu bisa mendengar dengan jelas bahwa ini mixingannya sudah benar. Ini adalah mixingan yang terbaik. Hati-hati, orang yang terbiasa di mixer berbeda dengan orang normal. Orang normal tidak pernah mendengar dari headphone bunyi asli. Orang di operator audio itu sudah terbiasa, ini harusnya begini supaya terdengarnya harmonis. Jadi jangan melawan orang audio, kita yang memerintah mereka. Suara saya dong kerasin dong. Enggak, udah bener. Oke. Saya bukan membela penata bunyi, bukan. Tapi memang begitu adanya. Kalau saya lagi di mixer, apalagi di gereja, tiba-tiba ada yang datang. Tolong dong, itu bassnya nggak kedengeran. Kamu aja di sini. Ya, kamu di sini. Kamu dengerin, kamu mixing. Ayo bisa nggak? Orang bassnya nggak saya buka dari tadi. Bass itu kedengarannya dari stage, tidak masuk ke mixer, udah keras yang main. Terus ada orang bilang ke saya, tolong dong bassnya kegedean. Bilang sama pemain bassnya dong, di sini nggak dibuka, beneran deh. Kalau kita pengalaman di dunia operator profesional audio seperti itu udah kejadian paling sering itu. Karena si pemain bass tidak pernah tahu bahwa frekuensi rendah itu sangat sulit untuk didengar. Itu di M32 ada yang bisa mengoperasikan supaya keluar sine wave 100 Hz nggak? Bisa? Keluarin frekuensi 100 Hz sine wave. Kalau nggak bisa dapat dari YouTube aja. Di YouTube tulis 100 Hz, 100 Hz, sine wave di YouTube. Dikeluarin dari YouTube, di YouTube ada sine wave 100 Hz gitu.
Coba kita dengerin. Susah banget dengernya. Lebih bagus saya praktek seperti ini. Yang sehari-hari gitu, yang orang tidak pernah praktekkan. Bisa, kalau nggak bisa dari YouTube bisa keluar kan? Atau dari handphone, betul. Dari handphone ada di YouTube tulis 100. Nah, oke, diamin ya. Ada yang bisa menebak ini keluar dari loudspeaker yang mana? Hop. Lagi nggak, maksudnya volumenya. Oke, segini cukup ya. Segini cukup ya. Oke. Maka ada tempat di titik tertentu bunyi ini keras. Di titik tertentu bunyi ini hilang. Di titik tertentu bunyi ini pelan. Percaya deh. Coba deh ganti-ganti duduk. Ganti-ganti posisi maksud saya. Beneran. Coba silakan. Supaya yakin bahwa benar-benar terjadi. Bahwa di titik tertentu bunyi ini hilang. Di titik tertentu bunyi ini keras. Kalau ini benar-benar mati. Iseng amat itu ya. What do you think about our hotel? Jadi si basis ini susah untuk mendengar dirinya sendiri. Jadi dia keras-kerasin. Jadi bukan salah basisnya, teman nggak ada yang menerangkan. Nih, bunyi low frekuensi seperti ini tidak mungkin rata di semua tempat, mustahil. Dan kita tidak pernah tahu dari loudspeaker yang mana. Hebat kalau ada orang bisa tahu ini bunyinya dari loudspeaker yang mana. Nanti kalau kapan-kapan kalau ada waktu benar-benar dicoba, ya, di titik yang mana yang tidak bisa terdengar bassnya gitu loh. Di titik yang mana yang bisa terdengar dengan jelas bassnya. Oke ya, thank you. Selanjutnya lanjut. Musisi akan selalu meminta sesuatu di wagesnya. Itu yang tadi saya sudah terangkan ya. Dan harusnya semakin dewasa musisi, dia tidak minta semuanya dan tidak usah terlalu keras. Yang penting bisa terdengar gitu loh. Kalau musisinya tidak dewasa, ya operatornya mesti pintar-pintar. Jangan langsung dikasih besar. Kasih aja kecil gitu. Ntar dia minta lagi. Itu dong vokalnya naikin dikit. Nah barusan bunyi motor atau bunyi soundwave. Kalau ada motor lewat atau mobil lewat, kesini kan tembus. Kalau frekuensi rendah itu tembus kemana-mana. Itu tembus kemana-mana. Tidak bisa diapa-apakan. Itu yang namanya wavelength atau lambda. Lambda atau panjang gelombang sama dengan kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. Kecepatan bunyi di udara kurang lebih 340 meter per detik. Dalam 1 detik bunyi bisa menempuh 340 meter. Berarti kalau kita berada 340 meter dari loudspeaker, begitu loudspeaker berbunyi, berapa detik kemudian kita bisa dengar bunyinya? Ada yang masih sadar nggak? Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per detik. Habis itu bisa ngerti? Kita berada 340 meter dari loudspeaker. Begitu loudspeaker itu berbunyi, kita mendengar setelah berapa detik? Oke ini? 1 second. Kalau kita berada 680 meter dari loudspeaker, maka delaynya jadi 2 detik. Setuju? Masuk di akal? Jadi kalau operator terlalu jauh dari loudspeaker, kasihan. Delaynya terlalu besar. Oke. Hati-hati, otak manusia itu hebat. Dia bisa membuat delay yang sangat sedikit itu bisa dideteksi oleh
otak manusia. Itu hebatnya Tuhan Yesus menciptakan telinga kita ada 2. Yang tadi soalnya rahasia, jadi nggak boleh di streaming kan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf saya harus kembali ke studio karena saya ada podcast jam 8:30. Paling lama saya jam 8:30 harus sudah make up dulu segala macam. Di channel YouTube saya. Kalau yang belum subscribe, enggak. Bohong. Saya ngajar online selalu. Hampir setiap saat saya ngajar online. Kalau ada yang berminat dalam dunia audio silahkan. Karena sama sekali biayanya hampir tidak ada. Tapi saya tergerak khususnya untuk gereja untuk membuat
buah-buah baru yang mau melayani dalam dunia audio. Sedikit sekali. Baru mulai udah dimarahin. Baru mulai, nih, jangan pegang mixer. Siapa yang pegang? Nggak pegang. Karena mixer itu bisa nggak dipegang, bisa bergerak sendiri. Pakai iPad atau pakai tab atau pakai handphone. Serius, semua mixer digital bisa begitu. Jadi operatornya ada di sini. Oke, selamat malam. Terima kasih. Saya kembalikan ke atau Koan. Koan? Iya, ya, boleh, silakan. Iya. Kalau buat di mixingnya sebenarnya alangkah bagusnya kalau sama. Tapi masalahnya WL kan yang mimpin. Dan kalau tidak direncanakan kadang-kadang terserah WL-nya mau ke depan lagi atau mau ke refrain atau mau habis kan. Jadi WL-nya harus lebih keras dalam hal memerintah gitu ya. Misalnya ke refrain lagi gitu. Kan itu mesti didengar sama singernya gitu. Sama pemain musik dan semuanya. Tetapi begitu ikut menyanyi ya sebisanya sih rata lagi. Tapi kan kita tidak pernah tahu sebagai operator kapan WL ini mau menyanyi, kapan mau memerintah gitu loh. Jadi pintar-pintarnya si WL ini begitu dia memerintah dia lebih keras ngomongnya. Kita kembali ke refrain. Kita ke depan gitu. Kita yang mengontrol suara kita sendiri. Tidak mudah tetapi harus dilatih. Iya, ya itu selalu begitu. Yang namanya singer selalu begitu. Tadi mic saya dimatiin ya. Matiin gimana? Bisa sampai berantem loh gara-gara begitu. Tadi suara istri saya nggak kedengeran sama sekali. Ngapain jadi singer? Gitu. Suaminya ngebelain istrinya. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, jangan saling mau keras-kerasan. Ya. Tadi kan Bapak memberikan pakem istilahnya. Seperti misalnya in-ear monitor itu suaranya keras. Jangan. In-ear monitor. Iya. Belum, biarin. Lagi diusahakan di situnya. Ya, sorry. Tidak semua gereja punya, saya bilang fasilitas yang sama, begitu ya. Ya. Jadi kita memaksimalkan yang ada begitu. Kalau kita tidak punya in-ear monitor, kita bisa pakai monitor kita. Ya. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita yang tidak terlalu banyak budgetnya ini kita bisa pakai itu dan kita bisa dengarkan dengan semaksimal mungkin. Maksudnya mau pakai in-ear monitor tapi yang versi murah. Maksud saya, ya karena kan tergantung dengan budget dan lain sebagainya. Kan itu apa yang bisa kita ini Pak? Ya, gini. Yang disebut in-ear monitor itu hanya istilah. Sebenarnya kan semua kalau kita beli handphone, kalau baru kan dikasih headset kan. Itu bisa jadi in-ear monitor. Sangat bisa. Dan sekarang itu mixer kecil itu sangat murah. Ada yang harganya 300.000, 200.000, 400.000. Itu bisa dipakai untuk ke headset kita. Gitu. Justru mixer murah yang kecil-kecil itu colokannya yang kecil justru. Betul nggak? Jadi bisa kita akalin semuanya sebenarnya. Tidak harus mahal. Sistemnya sudah benar dulu. Dan mengapa in-ear monitor itu mahal? Yang utama gara-gara wireless sebenarnya. Bukan in-ear-nya yang mahal tapi wireless sistemnya. Sekali lagi, kalau kita berani wireless, kita harus berani keluar uang. Jangan pernah pakai wireless yang harganya di bawah, udah pusing. Udah bunyinya gak karu-karuan, kadang-kadang mati-mati, gesek, kusuk gitu, udah macam-macam. Kalau berani pakai wireless ya wireless yang mahal. Kalau enggak yang kabel aja. Kabel juga yang tidak ada switch-nya kan gitu kan. Oke?
Ada lagi nggak apa-apa? Iya monggo. Itu, sorry, mic-nya supaya kedengeran namanya. Cek. Oke, saya mau bertanya di gereja saya itu antara speaker outnya sama hoovernya itu subwoofernya itu beda merek. Iya. Dan kalau saya rasa itu cukup jauh perbedaannya. Jadi sering terjadi kalau misalkan hoovernya ini nggak ngatasi suara speaker yang outnya. Speaker outnya kan pakai JBL. Full range. Yang atas namanya full range. Full range. Yang bawah namanya subwoofer. Nah itu kalau subwoofernya tak naikkan sedikit, itu suaranya jadi seperti tadi kayak bek gitu. Nah itu kira-kira dari settingan mixernya bisa diakali atau memang nggak kuat? Oh memang nggak kuat. Memang nggak kuat. Beli subwoofer yang mahal. Nggak bisa ngomong kalau subwoofer itu mutlak. Subwoofer itu mutlak mahal. Oke, terus yang kedua saya mau bertanya juga, ini kan di gereja saya itu baru familiarisasi tentang mixer digital. Asik, iya. Ini mixer digital ini kan yang dulunya pernah ikut pelatihan juga, itu pakai analog. Sekarang ini pakai digital jadi masih belajar juga. Meraba-raba ya. Nah ini apakah ada rekomendasi channel YouTube atau seperti apa yang khusus membahas tentang mixer digital itu? Karena kan mixer digital itu kita bicara equalizer atau apa, itu beda semua. Banyak sekali. Feelingnya. Mixer digitalnya merek apa? Tinggal di YouTube tutorial untuk mixer apa. Banyak sekali di YouTube. Tapi kalau itu kurang puas, berhubungannya sama saya, ntar kita bikin kelas khusus mixer digital. Mixer digital itu jauh lebih mudah dibanding mixer analog. Sama seperti mobil otomatis, jauh lebih mudah dibanding yang yang masih pakai apa namanya? Sampai lupa sih namanya. Kopling. Oke, terima kasih. Ya. Terakhir mungkin ini mic-nya di gereja saya kan untuk WL pakai wireless seperti ini. Ya. Selama ini saya pakai baterai yang alkalin. Ya. Nah ini sudah mulai ada pembicaraan untuk investasi beli yang baterai yang charge. Itu. Kira-kira ada rekomendasi nggak kalau merek atau yang kuat gitu? Harga nggak bisa bohong. Kalau mau beli baterai charge yang mahal banget. Mungkin pilihan mereknya apa kata? Aduh banyak sekali. Oke, ya udah, makasih. Tapi yang mahal, jangan yang murah. Yang mahal. Ada yang 5 juta gitu ya. Untuk 8 biji kan biasanya. 8 buah baterai dicas bersamaan. Kita pakai habis, kita cas lagi. Harganya sekitar 5 jutaan. Tapi kuat, tahan lama, tidak bocor dan sebagainya gitu. Kalau yang harganya 500.000, 400.000, aduh. Di charge 10 kali kelar, selesai. Meleleh lah ini. Jadi harga nggak pernah bisa bohong. Daripada 5 juta udah akalin aja. Tapi alkalin juga nggak ada, hati-hati loh. Alkalin itu ada expirednya. Selalu ada expirednya bahwa dia hanya bisa sampai tanggal sekian gitu loh. Udah habis kok nggak sih? Ya? Monggo. Satu pertanyaan, Pak. Mungkin di malam ini kan kita bahas sound system ya. Iya. Kira-kira kalau menurut Bapak ya, sebaiknya ya penataan untuk kita meletakkan full range dan subwoofer yang baik itu seperti apa ya. Dan sudut kemiringan dan seperti jarak apa? Tembak untuk jemaat itu berapa sih Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Jadi itu saya mau tidak mau harus menerangkan satu, coverage area. Coverage area adalah dispersi dari loudspeaker macam-macam. Mereknya beda, tipenya beda, kelebaran kiri kanan dan kelebaran atas bawah berbeda. Jadi kita harus tahu itu dulu, baru kita bisa tahu semiring apa. Oke? Jadi saya nggak bisa jawab harus seperti apa, harus tahu speknya. Oke? Seperti yang dibilang tadi spek ya Pak ya? Iya, speknya. Ya, itu kan seperti kalau kita buat speaker sub ya, di situ kan ada spesifikasi volume yang dibutuhkan. Yes. Ya. Yes.
Kalau kita bicara inch sekarang Mbak ya. Inch ya, jadi besarnya full ring yang kita gunakan. Ya. Kalau di gereja saya itu tinggi. 15 jadi inch. Sumber gema sangat besar. Aduh, iya. Ya, makanya kita akali untuk sementara tidak pakai peredam, kita pakai kain yang menyerap suara. Iya, sama saja ya. Ya. Jadi background yang di depan itu kita full. Yes. Suara terserap. Nah, satu. Terus yang kedua, kira-kira untuk gedung yang 13 kali 24 Pak ya. Iya. Itu kita pakai speaker 10 in. Iya. Jumlah 4 atau 12 in 2 ya Pak. Mungkin ada referensi 15 untuk in. mengatasi gema atau untuk mengatasi gema juga. Untuk mengatasi gema itu menggunakan, kalau sekarang menggunakan yang namanya slim line array. Seperti speaker kecil-kecil isinya. Satu box isinya 8 gitu. Ya, namanya slim line array, di Google aja. Slim line array segala macam merek. Ada merek Toa, ada merek Yamaha, ada merek RCF, ada merek HK, harganya macam-macam. Itu buat vokal, bagus sekali. Karena dia punya sudut sempit sekali ininya, jadi bisa mengatasi gema. Yang kayak di stasiun kereta. Iya, ya seperti yang kayak di musola ya. Iya, kalau yang betul. Kalau di masjid kalau yang menginstalnya profesional upgrade, dia pakainya pasti slim. Kalau mau benar-benar contoh, pergilah ke stasiun Gubeng. Itu dia menggunakan slim line array banyak sekali loh. Itu satu buah harganya kurang lebih 20 juta. Ataupun di bandara. Bandara juga pakai slim line array. Satu box Pak. Satu box 20 juta. Udah gitu masangnya salah. Celaka enggak? Jadi tetap enggak jelas bunyinya. Itu yang saya bilang, udah mahal salah, mendingan murah bener. Jadi hati-hati loh. Itu pun juga bisa dibuat untuk musik juga Pak? Oh iya, bisa banget, bisa banget. Terus untuk penentuan inch subwoofernya Pak? Kalau untuk tergantung sekarang banyak loh. Orang-orang menyebutnya menjadi satellite loudspeaker. Subwoofer atasnya slim. Ya. Apapun mereknya. Jadi modelnya kayak home theater gitu ya. Kayak home theater, ada subnya, terus depannya ada banyak. Itu bagus untuk sudut. Ya, karena kan kita punya dua pemikiran, masih bingung, Pak. Jadi memang mau kita tentukan ya. Kalau kita kepingin pilih karakter, kita pilih yang 15 in. Ya, karena itu kan, dulu seperti itu. Iya. Tapi kalau sekarang tidak. Jujur saya pribadi loh ya. Jangan dicontoh, ini saya pribadi. Saya tidak pernah menggunakan loudspeaker lebih besar dari 10 inch untuk full range. Nggak pernah. Karena saya tahu sekali speknya gitu. Begitu dia 10 inch, dia bisa turun misalnya sampai 55 Hz. Begitu dia 12 inch, dia bisa turun 50 Hz. Begitu dia 15 inch, dia bisa turun sampai 45. Bedanya dikit-dikit, ngapain? Gede-gede gitu loh. Saya paling anti melihat speaker gede gitu loh. Beneran. Kalau dilihat dari slide saya yang lain, mungkin ada gereja saya di situ, nggak kelihatan loh speakernya. Kalau orang belum biasa datang ke gereja saya, ini loh speakernya kecil sekali, gimana bisa? Karena gereja saya besar, bisa untuk 600 orang. Saya pakai speaker kecil sekali. Mengapa? Karena di gereja saya tidak mungkin pakai sub. Jadi yang keluar hanya vokal. Gereja saya sangat bergema. Selesai urusannya. Kalau menurut Bapak Pak ya, sama saya ambil kesimpulan ya, saya menentukan 10 in ya. Ya. Untuk semua merek ya. Oke. Untuk semua merek. Ya. Jarak tembak terpanjang untuk 10 in berapa ya? Itu tergantung spek, nggak bisa ngomong. Paling panjang? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ya. Ada yang bisa di 1 meter 134 dB. Ada yang 1 meter hanya 76 dB. Harga nggak bisa bohong. Keperluannya buat apa? Apakah perlu 1 meter 134 dB? Nah kalau udah ngomong begini, Bapak harus ikut kelas saya yang online. Karena nggak mungkin saya nerangin di sini. Terlalu panjang, harus dari basic. Sensitivity dari loudspeaker, frekuensi respons dari speaker, dynamic range dari loudspeaker, dan sebagainya itu memakan waktu minimal 64 kali pertemuan. Baru kita bisa mengerti.
Ajaib kalau dalam 30 menit kita bisa mengerti. Waduh. Ajaib kalau dalam 3 kali pertemuan tiba-tiba pegang mixer gitu. Ajaib banget. Ngeri banget. Serius. Jadi murid-murid saya yang online waktu pandemik itu bahagia banget. Karena waktu online itu hampir saya bebaskan. Udahlah yang penting belajar, jangan mikirin ada uang atau tidak. Yang penting kita punya kegiatan yang positif. Jadi mereka bisa ikut 3 tahun gitu. Setiap minggu 2 kali pertemuan. Jadi yang tadinya nggak ngerti apa-apa tiba-tiba menjadi teorinya udah kuat sekali basicnya. Tinggal praktek. Praktek itu kan jam terbang. Semakin dia melayani, ya salah pertamanya, salah lagi, feedback lagi, salah lagi. Tapi lama-lama, oh ini yang disebutin gitu loh. Segala sesuatu kalau dimulai dari teori dasar, itu kesananya enak. Tapi kalau nggak pakai teori, langsung gitu. Ada orang nyetir mobil, nggak pernah belajar nyetir, betul nggak? Setuju nggak? Ada orang bisa nyetir mobil, nggak pernah belajar dia. Jadi dia nggak pernah tahu bahwa kalau mau nyusul itu harus ada jaraknya, harus bagaimana. Itu ada teorinya loh. Istri saya itu mantan pereli, dia belajar beneran. Jadi kalau saya nyetir, saya diomelin terus. Kok gitu? Nggak boleh begitu nyetir. Kenapa sih? Gitu loh. Karena dia belajar, saya nggak tahu basicnya. Sama, semua hal seperti itu. Saya main piano, saya belajar dari basic dari nol, di situ ada fotonya. Saya umur 6 tahun udah belajar tung ting, udah begitu. Jadi kalau sekarang saya mainnya aneh seperti itu, kayak tadi ya gara-gara begitu. Bukan gara-gara saya pintar, bukan. Emang dari kecil sudah terbiasa dari basic gitu loh. Audio juga gitu, dulu saya nggak ngerti apa-apa. Ayah saya punya rental audio, rental sound system dari tahun 78 sudah punya. Tapi nggak ngerti basic, yang penting bunyi aja gitu. Saya juga sebagai musisi merasa ngerti audio, enggak sama sekali nggak ngerti. Begitu saya belajar malunya minta ampun saya. Kembali lagi, saya kan dari Bandung. Waktu pertama kali main musik di Bandung, saya suka marah-marah sama orang audio kan. Kurang keras nih, kurang begini, kurang begitu. Begitu saya belajar, saya tahu semua, malu banget saya. Balik ke Bandung, saya minta maaf ke para senior itu. Sorry ya waktu itu saya nggak ngerti soalnya gitu. Sekarang saya ngerti. Lain kali kita ngobrol lagi ya, entah online, entah offline, nggak ada yang tahu. Ya kalau memang menarik ini beritahu yang lain, siapa tahu kita bisa punya komunitas sendiri, komunitas Sound for Worship untuk untuk audio gitu. Sound for Worship komunitas Surabaya dan sekitar gitu. Ya. Karena untuk yang kelas Indonesia saya sudah punya. Gitu gara-gara pandemi. Tapi yang untuk skala Surabaya dan sekitar gitu kan enak kalau kita punya komunitas, bisa saling tukar pikiran. Oke? Makasih kawan. Saya harus jalan.